Saya mau sampaikan something malam ini. Kita doa dulu. Father, we thank you. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami nggak bisa lihat Tuhan mungkin secara kasat mata, tapi kami tahu Engkau di sini. Dan kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Tuhan, aku berdoa bicara pada umat-Mu, ajar umat-Mu Tuhan. Aku mau share something dan aku berdoa aku bisa sharing ini dengan sederhana dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Thank you Father, in Jesus name, amen. Shalom teman-teman. Malam ini saya mau ngomong sebenarnya materi yang lebih tepatnya untuk para pelayan Tuhan. Tapi saya berpikir lagi, semua orang mau dipakai Tuhan, amin. Nggak ada strata atau nggak ada kelas tertentu dalam kerajaan Allah. Semua orang harusnya bergerak bagi kerajaan Allah. Jadi saya mau ngomong tentang satu hal yang namanya healing ministry atau pelayanan kesembuhan. Ini agak sensitif ministry pelayanan apa yang saya mau khotbahin. Karena banyak sekarang, apalagi sekarang ya, di tengah generasi yang seperti ini, banyak orang yang ragu tentang healing ministry, tentang pelayanan kesembuhan. Banyak orang yang ragu. Mungkin kamu salah satunya. Tapi di sisi lain, saya pribadi semenjak tahun 2015, udah cukup lama ya, 8 tahun mungkin, saya udah lihat banyak kesembuhan. Saya nggak bilang semua yang dilayani dalam doa kesembuhan sembuh, no. Saya belum di level itu. Tapi saya lihat juga banyak kesembuhan. Saya lihat banyak yang nggak sembuh, tapi di satu sisi, in other side, saya lihat juga banyak yang Tuhan sembuhkan. Dan saya bakal mau ngomong tentang ini, karena mungkin kamu nggak pernah dengar tentang ini. Kenapa sih ada KKR kesembuhan? Kenapa sih ada pendeta-pendeta yang mendoakan orang buat sembuh, ada yang enggak? Dan mungkin kamu perlu timbul pertanyaan, wah ini bukan saatnya ini. Oke. Mungkin ada yang berpikir juga mungkin pelayanan kesembuhan hanya untuk orang-orang tertentu aja. Orang-orang pendeta-pendeta hamba Tuhan KKR, apakah itu untuk semua orang? Gue nggak ngerti gitu-gitu kan. Saya mau ngomongin ini, izinkan saya membreakdown ini, membuka ini ke kalian tentang pelayanan kesembuhan. Amin. Amin. Oke. Nanti saya mungkin ada beberapa kesaksian tentang pelayanan kesembuhan ini yang saya alami pribadi. Karena seperti yang saya bilang, saya cukup lihat banyak Tuhan bekerja di area ini. Tapi saya juga banyak lihat juga, saya pernah ngalamin ini. Saya diundang orang, karena saya udah mulai waktu itu dikenal orang. Oh Santo kalau doain orang banyak orang sembuh. Jadi saya diundang ke satu orang yang koma lagi. Saya datang, oh God, saya bilang. Saya datang, baru saya doain nih. Orang jadi berapa hari itu koma, nggak meninggal-ninggal cuy. Pas gue datang, ya kita doa. Tuhan aku undang hadirat-Mu, bla 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 bla. Oke kok, thank you kok. Baru keluar ruangan, baru teriak semua nangis. Wah ninggal sih bilang. Sembuh selamanya ya. Ya. Itu cukup buat saya terintimidasi. Saya mesti balik lagi ke ruangan itu kan nangis semua kan. Aduh nangis semua. Saya masuk dalam tekanan saya. Gak sesuai ekspektasi. Tapi kadang-kadang Tuhan perlu lakukan itu buat saya, karena kalau saya kadang-kadang saya berpikir gini, kalau semua orang yang saya doakan sembuh, mungkin orang-orang akan mentuhankan saya. Ngerti nggak? Ngerti nggak dong? Jadi saya belajar itu kalau semua kuasa dari Tuhan yang sembuhin. Kita bakal ngomongin ini tentang healing ministry. Yang pertama kita buka, saya bakal buka banyak ayat, tapi dengan cepat aja. Saya mau buka demi supaya kamu ngerti kenapa gereja mesti bergerak dalam pelayanan kesembuhan. Sebelum lebih jauh, saya mau bilang Tor atau gereja ini sangat percaya dengan kesembuhan ilahi. Sangat percaya, dan saya percaya Tuhan juga mau pakai gereja ini bergerak dalam kesembuhan ilahi. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus bergerak dalam kesembuhan ilahi? Kita akan bongkar di sini semua. Kita buka Matius pasal 4 ayat 23 dan 24. Ini direkam ya, bro?
Udah aman. Oke, HP baru ditukar. Matius pasal 4 ayat 23 dan 24. Kita lihat Yesus. Lagi Yesus di bumi. Yang Yesus lakukan itu apa sih dalam pelayanan? Apakah dia memimpin pujian? Apakah dia memimpin kur? Atau dia ngapain? Yesus kayaknya nggak banyak buang waktu memimpin pujian atau kur atau apa ya. Yang Yesus lakukan spesifik, coba lihat ini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, dia bilang. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta dibilang apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi 3 hal yang Yesus sangat fokus. Yang pertama, dia ngajar di rumah ibadah kayak gini, ngajar. Yang kedua, dia beritakan Injil buat orang-orang di luar. Oke. Yang ketiga, dia ngapain? Dia menyembuhkan orang-orang. Ada amin? Oke. Itu kan Yesus Kosanto. Itu kan Yesus. Gua kan bukan Yesus. Gitu ya. Dan kita pikir pelayanan Yesus ini bukan buat kita. Benar ya? Itu mah Yesus, atau mungkin kita mikir itu hanya untuk orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip dekat banget sama Tuhan. Kita mah cuma rumahan rempeyek atau itu makanya nggak gitu ya. Tapi coba kita lihat apa yang firman Tuhan bilang tentang kita dalam hal ini. Kita buka firman Tuhan di Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Bisa bantu saya ya? Ayat-ayat firman Tuhan 17 dan 18 ya. Coba ini, saya tidak mengkarismatikan kamu. Kalau kamu ada yang punya background tidak karismatik, saya bukan mengkarismatikan kamu, no. Tapi kita semua back to the Bible. Dari satu-satu aja, ayat 17 pelan-pelan. Ini kecilan. Oke. Tanda-tanda ini dibilang ya, apa? Akan menyertai orang yang percaya. Stop dulu. Zaman dulu kata tanda itu punya makna yang mendalam. Contohnya gini, dalam budaya Yahudi, orang kaya itu selalu pakai jubah. Ya, jubah warna apa? Ungu. Jadi orang-orang Yahudi itu selalu syarat dengan tanda. Mereka tuh ada strata, apa sih, ada kasta kurang lebih. Jadi kalau orang kaya itu pakai jubah warna ungu, gitu. Yang kere pakai jubah warna ungu, sosokan. Gitu. Ya. Terus ada tanda juga. Para budak ditandai juga. Mereka dibakar dengan besi panas di badannya. Jadi lagi ada orang jalan, ada tanda atau tato, budak. Saya salah satunya juga. Budaknya Yesus. Ada yang tato apa? Budak. Oke. Kita tarik lebih jauh, antingan yang pakai anting juga dibilang budak pada saat itu. Jadi pada masa itu tanda itu benar-benar menerjemahkan siapa orang itu ya. Nah, coba kita lihat kalau apa yang Yesus bilang tentang diri kita gerejanya. Dia bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Kristen karismatik. Tanda-tanda ini akan menyertai para pendeta. Dibilang gitu? Kalau kita baca, kita semua back to the Bible. Sekali lagi saya nggak coba mendrop doktrinasi kamu, tapi kita semua lihat ke firman Tuhan. Dibilang begini, kita lihat tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau you believe in Jesus, kamu punya signs, kamu punya tanda. Kalau kamu orang kaya, kamu pakai jubah warna ungu. Kalau kamu orang Kristen, ini yang kamu kenakan. Artinya, tanda ini apa? Yang pertama, mereka akan mengusir setan demi nama. Agak ekstrim ya. Yang kedua apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa apa? Bahasa surgawi ya, dalam doa. Terus ayat 18. Lanjut.
Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya lagi ada orang mau jahatin kita dengan sengaja menyakiti kita karena apa yang kita percaya dalam Tuhan. Oh, ini orang Kristen, kita racun ini nih. Gitu ya. Nggak bakal mempan. Mereka akan meletakkan, nah ini kita bakal cuma bahas di sini doang. Mereka akan meletakkan tangannya atas apa? Orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi ini tanda. Seharusnya secara normalnya, ya normal Christianity, kesembuhan ilahi itu sangat normal harusnya bagi orang Kristen. Seharusnya kita nggak perlu nunggu KKR. Kita nggak perlu nunggu Om Benihin datang, kita nggak perlu nunggu siapapun datang, Jeff Yuen atau siapapun. Seharusnya tanda-tanda ini sangat normal bagi kita. Oke? Kita lanjut lagi ya, Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Oke. Yesus yang ngomong kayak gini, Yesus coba lihat ini baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada, sekali lagi ini tentang siapa? Tentang kamu. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga, dibilang apa? Pekerjaan yang aku lakukan. Salah satunya tadi kita baca di awal apa Yesus ngapain? Ngajar, beritain Injil, terus yang terakhir melenyapkan penyakit. Jadi dia bilang gini, ia akan melakukan apa? Pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan dibilang apa? Pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kamu orang-orang percaya, Tuhan juga mau pakai kamu untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya kalian. Kalian percaya dengan apa yang saya sharingin? Berapa ayat belakangan? Percaya dulu nggak? Bukan tentang doktrin atau kita taruh semuanya dulu nih. Kita taruh semuanya, kita lihat dulu ke ayat-ayat ini. Lagi kamu baca ayat-ayat ini, do you believe it? Yes. Karena kalau kamu nggak percaya dengan semua ini, akan sulit buat saya masuk lebih jauh. Kamu percaya nggak kalau kamu harusnya bagi kamu kesembuhan ilahi itu normal? Sangat natural, bukan hal yang harusnya. Terus yang kedua adalah Tuhan mau pakai kamu melakukan apa yang Yesus lakukan waktu itu. Do you believe it? Percaya nggak? Banyak orang nggak ngerti ini, akhirnya kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menurut saya tidak akurat. Saya nggak menyalahkan banyak pelayanan itu banyak ya. Ada tamborin, ada apa segala macam. Hehehe, sekolah minggu dan semuanya. saya nggak mau serang menit. Tapi satu hal gini, but don't forget, jangan lupa apa? Kamu melayani musik, man, so good. Tapi jangan lupa, kamu juga dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus lah. Kamu worship leader Jeko, tapi Yesus bukan worship leader. Jeko harus lakukan apa yang dia lakukan, tapi juga lakukan apa yang Yesus lakukan. Beritakan Injil, sembuhkan yang sakit. Ya, ada amin. Oke, kita lanjut. Percaya dengan apa yang diomongin? Karena kita bakal lanjut lebih jauh. Saya bakal bongkar ini pelan-pelan. Esensi dalam pelayanan kesembuhan. Kenapa sih Yesus datang lagi dia di bumi? Dia melakukan pelayanan kesembuhan. Why? Kita harus ngerti dulu why. Karena kalau kita udah ngerti, akhirnya kita, itu alasan kenapa Yesus melakukan itu. Akhirnya saya ngerti kenapa saya juga harus melakukan. Oke, kita mau ngerti ini ya. Esensi pelayanan kesembuhan. Saya bakal bongkar banyak ayat. Saya mau kamu mengerti. Saya mau kamu bukan lihat apa yang saya ajari, tapi apa yang firman Tuhan ajari. Yang pertama, kenapa ada pelayanan kesembuhan? Yang pertama untuk menyatakan kasih Allah. Kita buka Matius 14 ayat 14.
berdoa ya tahun depan kita bisa datangkan Pastor Jeff Yuen dari Singapura, karena dia sangat bergerak, sangat kuat dalam karunia kesembuhan, kuat banget orang ini. Kita berdoa tahun depan dia bisa bersama-sama dengan kita di sini dan undang semua orang yang sakit di kota ini. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlah, maka tergeraklah hatinya, dibilang apa? Oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Artinya pelayanan kesembuhan untuk menyatakan kasihnya kepada orang-orang. Saya tuh punya mama sakit 11 tahun. Parah banget. 11 tahun. Yang lucunya, saya tuh kelalang keliling doain orang sembuh, mama saya nggak sembuh-sembuh. Kadang saya ingat beberapa pelayanan kesembuhan yang saya lakukan. Saya lihat orang sakit jantung, napasnya jangan ngapa-ngapa, tapi habis didoain bisa jalan-jalan sama cucunya, udah nggak sesak napas lagi, getting healed. Tapi lihat mama saya 11 tahun sakit. Terkadang kalau saya putar isi kepala saya, seandainya aja gue doain nyokap gue 11 tahun nggak sakit, seandainya ada orang yang datang aja siapapun langsung doain nyokap gue dan nyokap gue sembuh, itu gila gak sih? Dan orang tuh bilang gini, ibu, Tuhan sembuhin ibu karena Tuhan sayang sama ibu. Menurut saya, mama saya langsung. Tapi 11 tahun saya nggak lihat mama saya sembuh. Bertahun-tahun saya tanya ini kenapa? Karena saya keliling doain orang di Jakarta, di mana-mana, Serpong, di mana orang bilang bahwa Tuhan sembuh-sembuh segala macam, yang sakit-sakit mama saya nggak sembuh-sembuh. Makanya lagi dia meninggal, hati saya tergores. Saya kayak kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok aku nih doain orang sembuh, mama sendiri nggak sembuh sepi ya, nggak ngerti saya waktu itu. Sekarang saya udah ngerti kenapa, tapi saya nggak kasih tau kamu. Itu rahasia saya dengan Tuhan ya. Ajak saya ngopi nanti saya kasih tahu. Yang kedua, yang pertama untuk menyatakan kasih Allah. Ya. Saya tuh tertarik pelayanan kesembuhan itu pertama kali, saya kan nggak ngerti. Saya tuh dulu pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat nggak? Kumpul di satu ruangan, berdoa buat Lampung lah, buat segala-gala, Lampung segala macam, Lampung Tengah, Lampung Timur, Barat, Selatan, Utara. Suatu hari Tuhan bilang gini sama saya, lagi berdoa, Tuhan bilang, Santo, kamu nggak akan hanya berdoa di 4 tembok ini aja. Kamu akan bawa doa ke jalan-jalan, kamu akan bawa doa keluar. Lagi saya dengar itu, saya bilang kepada tim doa saya, cuy, kita nanti nggak akan cuma di doa di sini doang, kita akan doa ke jalan-jalan, doa di luar, bla bla bla. Tapi saya nggak tahu caranya. Saya cuma dengar Tuhan ngomong saya. Suatu hari saya datang ke sebuah pertemuan doa juga. Tiba-tiba saya dikenalin, Santo, ada misionari ini dari Jakarta, dia bilang. Oke, kenalan. Hai. Terus dia bilang, dia mulai kesaksian sama saya. Kalian ngapain aja misionari? Gitu. Karena banyak yang punya titel misionari tapi nggak punya misi juga. Kalian ngapain? Saya bilang. Oh itu dia bilang, teman saya ke Bali, dia bilang. Saya punya teman, dia ke Bali bro. Dia ketemu orang yang bahunya sakit 10 tahun nggak bisa diangkat. Langsung teman saya mulai doa di situ. Lagi teman saya doa, orang yang 10 tahun sakit tiba-tiba tangannya bisa diangkat. Lagi saya pertama kali dengar, saya bilang, gila nih, saya bilang apa-apaan? Temuin gue sama orang ini dong. Wah gitu kan. Akhirnya kita doa bareng dan akhirnya ketemu. Akhirnya orang ini bawa saya ke jalan, doain orang. Ini orang geblung juga. Dari situ saya lumayan mendalami pelayanan kesembuhan ya. Khususnya yang kesembuhan bukan di gereja, di jalan, di luar, di mana-mana gitu. Oke, esensi pelayanan kesembuhan adalah yang kedua, menyatakan kerajaan Allah. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perdebatan. Orang Kristen kan suka debat ya. Mereka lupa, kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi apa? Kuasa. Kamu tahu kerajaan Allah hadir
Bukan lihat orang Kristen debat, bukan. Kamu tahu kerajaan Allah hadir di sini saat ada orang yang terikat oleh kegelapan dilepaskan dari setan. Kamu tahu kerajaan Allah hadir saat ada orang sakit lumpuh datang ke kebaktian pulang sembuh. Itu kerajaan Allah, kingdom of God. Ada amin? Kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Jadi saya mau bilang lagi, kita melakukan pelayanan kesembuhan, kita sedang menyatakan kerajaan Allah. Kalau manusia hidup, ada satu kerajaan yang tidak terlihat yang akan mereka hadapi suatu hari kelak. Ada amin? Dan kerajaan itu akan memerintah di bumi selama-lamanya. Maka lagi kita melakukan pelayanan kesembuhan, kita menyatakan kerajaan Allah, kita lagi bilang gini, kayak ini sebuah undangan untuk masuk menjadi bagian dalam kerajaan ini. Amin. Kisah Rasul 10 ayat 38 yang ketiga, esensi dari pelayanan kesembuhan adalah Kisah Rasul 10 ayat 38 maksud saya. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Oke. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Banyak orang Kristen berbuat baik tapi gak punya kuasa. Tapi saya mau dorong kita bukan hanya berbuat baik tapi juga punya kuasa. Dan dibilang apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu. Penyakit itu sumbernya banyak. Yang pertama, karena keteledoran manusia, benar nggak? Ya. Yang kedua, karena kecelakaan atau cacat dari lahir. Saya minggu lalu kesaksian ketemu orang cacat ya. Yang ketiga, ada orang yang sakit karena kuasa kegelapan. Saya tuh pernah doain bapak-bapak di pinggir jalan. Bapak-bapak itu lumpuh. Saya bilang, bapak kenapa lumpuh? Saya bilang, karena suatu kali saya bermimpi ketemu leluhur saya. Waktu dia bertemu leluhur, bangun-bangun kakinya lumpuh. Ngeri gak? Ada penyakit-penyakit yang berasal dari kuasa kegelapan, yang dokter bilang, ini gak apa-apa nih. Gak kenapa-napa tapi sakit loh. Gak kenapa-napa tapi kok muntah darah. Ada penyakit-penyakit yang dari kuasa kegelapan, dan pelayanan kesembuhan menghancurkan apa yang iblis kerjakan. Ingat ya, kita pelayanan itu bukan menghancurkan iblisnya. Kamu nggak punya otoritas untuk menghancurkan iblis. Sekali lagi, kita gereja Tuhan akan menghakimi iblis nanti, bukan sekarang. Jadi kalau kamu doa, jangan gini, iblis aku hancurkan kau. Kamu nggak punya otoritas buat itu. Lagi kamu doa kayak gitu, kamu diserang balik kamu. Karena Alkitab nggak pernah ngajarin kamu untuk melakukan itu. Hancurkan, aku hancurkan. Tunggu, belum waktunya. Yang kita hancurkan adalah pekerjaannya atau perbuatannya. Penyakit adalah salah satu perbuatanmu musuh. Oke? Itu yang kita hancurin. Anggapannya dia taruh dinamit di ruangan ini, kita turn off dinamitnya. Bukan dianya yang kita bejat. Karena banyak orang nggak ngerti doa hancurkan, katakan nama Yesus, ujungnya diserang balik. Saya mau bilang gini lagi, kamu bekerja di luar yurisdiksi kamu, Tuhan nggak tanggung jawab. Ngerti? Makanya saya nggak sembarangan. Osmar itu pernah ke Thailand, tengkang-tengking nggak jelas, karena nggak ngerti tentang doa peperangan. Mentang-mentang di Thailand banyak patung-patung dewa-dewa. Osmar, tadi orang kayak segitu gitu. Lagi dia tidur, tiba-tiba didatangin sama prajurit Cina pakai tombak. Lagi dia tidur, di mimpi ditusuk lehernya. Itu dia bangun-bangun palanya tenglek. Sampai Indonesia balik dari Thailand begini malah ya. Di Jakarta ketemu kapal warnanya, didoain lepas ya.
karena itu di luar yurisdiksi kamu. Alkitab tulis cuma bilang gini, usirlah setan-setan. Kamu tidak menghakimi mereka, kamu hanya mengusir. Lagi mereka masuk teritori kita, menghantui keluarga kita, menyerang umat Tuhan. Kita bilang di dalam nama Yesus, I command you to go right now. Jangan apa? Tambah pasal. Udah mantap. Atau pulang-pulang nyokap lu sakit. Atau pulang-pulang adik lu pakai narkoba. Karena nggak ngerti. Kita bekerja di luar yurisdiksinya kita, di luar base jamnya kita. Jangan coba-coba lakukan itu, ngerti ya? Tapi lagi kita melakukan pelayanan kesembuhan, kita menghancurkan apa yang iblis telah taruh dalam seseorang. Dia taruh penyakit di dalam nama Yesus, perintahkan penyakit pergi. Karena iblis sudah taruh penyakit di tubuh orang itu, kita perintahkan penyakitnya pergi. Kita menghancurkan, we destroy the works of the enemy. Mulai ngerti ya? Jadi jangan sembarang, kalau ada yang ngajak kamu dua peperangan, tongking, ke tempat-tempat angker, jangan ikutin. Ya, itu di luar yurisdiksi kita. Biarin aja dia. Monggo silakan. Kita semangatin dari jauh. Semangat ya bro. Yohanes 14 ayat 11 berikutnya esensi dari pelayanan sembuhan. Yohanes 14 ayat 11. Saya berdoa kamu dapat sesuatu ya dari hal-hal ini. Oke, Yesus bilang ini, percayalah kepadaku kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tapi kalau lu gak percaya, kata Yesus, setidak-tidaknya dia bilang apa? Percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Artinya gini, Yesus bilang gini, kalau lu gak percaya gua, seenggak-enggaknya lu percaya dengan semua mujizat yang gua lakuin. Artinya apa? Lagi seseorang percaya mujizat, itu menuntun orang kepada Yesus. Artinya lagi kita melayani orang dalam kesembuhan, kita menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita tuh bisa debat kusir sama orang tentang agama, belum tentu orang percaya. Benar gak sih? Lu debat kusir lah. Tapi kalau lu datang ke orang sakit di pinggir jalan, Bapak saya berdoa apa ya? In Jesus name. Kalau sembuh atau kampung bertobat semua. Kalian pernah dengar cerita Jim Yos ya? Papa rohaninya teman saya. Berapa tahun ya dia di Papua, dia pelayanan, dia penginjilan. Dia di Papua itu pelayanan, penginjilan segala macam misi, tapi nggak ngeliat hasil yang signifikan. Suatu hari orang lokal digigit ular di sungai, terus ketem, mati. Dicari berapa hari, ketemu mayatnya. Jadi orang-orang sana itu kan kalau orang mati itu meninggal, ditaruh di atas kayu mau dibakar kan. Kumpul lah satu kampung tuh, satu desa kumpul, ditaruh di atas apa namanya, kayu. Nggak tahu gimana nih Jim Yos dengan beraninya sendiri dia bilang gini, gue nggak tahu nih, gue beranikan diri aja. Dia samperin tuh anak yang dimatok ular yang udah diklaim mati di atas kayu itu yang udah mau dibakar. Dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan jamah orang ini. Gak lama orang yang melek. Kamu tahu nggak? Dari situ, desa demi desa, ratusan orang demi ratusan orang percaya Yesus. Gila kan? Nah saya bilang, kita nggak usah debat kusir. Kalau kita bergerak dalam kuasa Allah, orang percaya, selesai semuanya. Terus Matius 11 ayat 21, kenapa kita mesti melakukan pelayanan kesembuhan? Ayo kita buka, Matius 11 ayat 21. Banyak buka ayat, nggak apa-apa ya? Supaya kamu ngerti, apa sih esensinya, kenapa sih orang Kristen mesti bergerak dalam pelayanan kesembuhan? Dibilang begini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
Kalau saya bilang kayak gini, seandainya banyak mujizat terjadi di Lampung, mungkin sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saya ulang ya. Seandainya ya terjadi mujizat di mana? Lampung. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung karena Tuhan. Seandainya. What if? Kalau banyak miracles happening di seluruh kota ini, nama Yesus dipermuliakan. Ada amin? Sudah ngerti ya kenapa kita mesti bergerak dalam ini? Karena Yesus lakukan ini, kita dipanggil untuk lakukan ini bahkan lebih besar. Percaya nggak dengan semua ini? Do you believe it? Lanjut ya. Yang bertanya, ya, oke, yang kedua, ini berapa? Ketiga, sorry. Udah belibet gue. Kalau udah ngerti esensinya, pertanyaannya, Kosato, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita bergerak dalam hal ini? Apa yang saya harus lakuin? Langkah demi langkahnya gimana? Betul nggak? Dan saya bakal kasih tahu step by step bagaimana kamu bisa bergerak, bagaimana kita semua bisa bergerak dalam pelayanan kesembuhan ini. Oke, yang pertama, yaitu memiliki gairah untuk dipakai dalam kesembuhan. Punya desire. Ada ayatnya nggak Kosanto? Ada banget. 1 Korintus 14 ayat 1, silakan. Saya tunjukin ayat demi ayat supaya kita ngerti. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Kalau dalam bahasa Inggris, di terjemahan English version dibilang kata usahakanlah dirimu itu dibilang begini, earnestly desire, punya passion yang mengejar karunia roh, punya desire, punya hasrat untuk itu. Jadi saya percaya syarat pertama bagaimana kamu bisa bergerak dalam kuasa Allah adalah kamu punya hasrat dulu nih, punya desire dulu nih untuk apa yang Tuhan mau lakuin lewat hidup kamu. Saya 2015 itu pertama kalinya lihat satu hamba Tuhan, nanti buka di YouTube, namanya Todd White. Saya kemarin dia ke Indo, saya nggak datang. Namanya Todd White. Pertama kali lihat orang ini saya nonton videonya, nangis-nangis. Kenapa? Karena dia lakuin KKR kesembuhan itu bukan di gereja, tapi di jalan. Dia ketemu orang sakit, doain, dan akhirnya dia mulai cerita bagaimana dia memulai ini. Orang ini pemakai narkoba, bertobat di sebuah KKR Benihin, KKR kesembuhan. Dia bertobat di situ, dilawat Tuhan, Jumpalitan, bertobat dia. Habis bertobat, dia mikir gini, kenapa ya hamba-hamba Tuhan ini kok ngelakuin KKR kesembuhan cuma di gedung-gedung aja atau di gereja-gereja aja? Kenapa mereka nggak bawa itu ke jalan? Akhirnya nih orang, tau nggak? Dia ke jalan sehari, dia tuh berdoa minimal 7 orang dia doain. Dia temuin yang sakit di jalanan, didoain supaya sembuh. Masalahnya bertahun, dia sampai berapa 200 orang dia doain gak ada yang sembuh. Saya lupa berapa ratus, saya lupa banget, itu banyak banget. Jadi dia lakuin itu cukup lama. Temu orang tiap hari dia keluar, semua orang sakit dia doain. Enggak sembuh, nggak ada yang sembuh. Nggak ada yang sembuh, tapi dia nggak nyerah. Dia percaya, dia punya desire untuk apa? Dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Jadi lakuin terus. Sampai suatu kali dia waktu itu lagi beli makanan atau apa, saya lupa ceritanya. Dia lagi beli makan, saya lupa beli kopi, beli apa gitu. Tiba-tiba di bus ada satu orang. Terus tiba-tiba lagi dia lihat orang itu, nggak tahu kenapa seperti Tuhan itu kasih buka mata rohaninya, lihat organ dalam orang yang ada di bus itu. Dan orang itu punya penyakit lambung atau apa, saya lupa. Lagi top lihat itu, kok gue bisa lihat orang itu punya penyakit apa ya, dia bilang. Akhirnya dia samperin orang itu, dia tanya, kamu bapak punya penyakit ini ya? Ya kok kamu tahu, katanya. Akhirnya didoain. Dan dari situ pelayanannya berubah. Karena dia setia terus sama Tuhan, akhirnya Tuhan benar-benar pakai dia dalam kesembuhan. Dan sampai hari ini, kalau kamu lihat Totwa itu ada orang buta, orang tuli ya, kamu lihat semua dia pakai Tuhan banget. Kayak ODD wet gitu. Orangnya gimbal ya. Padahal celana pendek, nggak kayak pendeta lah orangnya. Saya lihat orang itu pertama di video nangis Bombay 2015. Nangis Bombay. Kenapa saya nangis?
Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya ini udah nginjil dengan segala cara yang saya bisa. Saya tuh udah pernah khotbah di oplet loh. Saya udah pernah bagi-bagi traktat di jalan mau digebukin loh. Saya udah pernah lakuin banyak hal. Semua yang saya bisa lakukan buat penginjilan, saya udah coba. Tapi nothing happen. Tapi lagi lihat Toplet lakuin itu, saya bilang gini, Tuhan, ini caranya nih bagi Indonesia. Bukan perdebatan, bukan adu ilmu, tapi kuasa Allah dinyatakan. Amin. Dari situ saya punya desire untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan. Oke. Akhirnya hal yang kedua, yang pertama desire, yang kedua yaitu ya berdoa, minta karunia itu dong. Amin. 1 Korintus 12 ayat 9. Saya percaya pelayanan kesembuhan itu gift, karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih kamu gift itu, nggak diurapi buat itu, nggak bisa kan? Ya. Walaupun itu harusnya buat kamu semua ya. Dibilang begini, kepada yang seorang roh yang sama Roh Kudus memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Jadi pelayanan kesembuhan itu sifatnya kamu mesti dapat gift dulu dari Tuhan. Kamu punya desire dan minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Kalau kamu nggak di titik ini, akan sulit bergerak dalam pelayanan kesembuhan. Dan yang terakhir, di 2 Timotius 1 ayat 6. Yang terakhir adalah menerima impartasi. Impartasi itu transfer gift. Apa yang saya punya, saya kasih kamu. Namanya impartasi. Kita buka ayatnya 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan apa? Tanganku atasmu. Jadi lagi saya tumpang tangan ke Agung, Tuhan aku berdoa, aku impartasikan karunia rohaniku yang Tuhan kasih ke Agung. Kalau Agung punya desire, dia terima. Saya mau cerita pertama kali saya pelayanan kesembuhan. Saya tuh emang dari dulu udah punya desire. Dari awal bertobat, saya udah punya desire banget untuk pelayanan kesembuhan. Saya ketemu orang buta di jalan, Pak, saya doain ya Pak. Saya pikir melek, atau ini gak melek. Lucu lah, banyak hal lucu. Dan suatu kali saya datang ke sebuah acara namanya Iris Conference. Saya berdoa sama Heidi bisa datang lagi. Namanya Heidi Baker. Kamu bisa buka juga di YouTube, namanya Heidi Baker. Orang-orang sebut dia Mama Heidi. Ini orang Amerika yang menghabiskan hidupnya di Mozambik selama puluhan tahun. Dan orang ini sudah lihat banyak kesembuhan di pelayanannya dia. Suatu hari dia ke Indonesia, dia ke Jakarta. Saya datang di acara itu. Saya datang, orangnya itu humble banget. Kita lagi worship itu kan, lompat-lompat, ya lari-lari. Itu orang tau nggak? Buka sendal, buka sepatu, lari-lari sama kita. Kayak jemaat dia. Ada pendeta lain yang khotbah, bukan dia yang khotbah. Pendeta itu altar call, padahal dia pembicara utama loh. Jadi ada pendeta ada 4 nih. Padahal dia bukan pembicara utamanya ya, lagi khotbah, ayo altar call. Terima Roh Kudus, maju ke depan. Ikutan dia. Humble banget orangnya. Padahal pembicara utamanya loh, jemaat yang altar call dia ikutan. Aneh ya? Humble banget, Mama Heidi beda banget emang. Nah suatu kali nih ceritanya gini. Waktu itu siapa yang altar call saya lupa, Wilhak atau siapa. Altar call kan, itu sesi kedua kalau nggak salah. Altar call, maju ke depan, didoakan. Oh saya duluan menarik. Langsung ke altar call, ke depan tuh ke altar, saya sujud. Ya kan? Oh dilawat Tuhan, saya juga nangis-nangis dilawat Tuhan. Tiba-tiba lagi di tengah-tengah dilawat Tuhan, saya asik tuh gitu. Tiba-tiba tangan belakang saya dia megang pundak saya. Langsung dia bilang gini, api curun. Lagi saya nengok begini, Heidi Baker. Tumpang tangan ke saya, dia bilang api curun. Karena dia pernah tinggal di Indonesia 6 tahun, jadi dia bisa. Ada api turun. Api curun, dia bilang. Lagi nengok, dia bersujud sama saya di altar. Saya sujud nangis-nangis, dia sujud di sebelah saya, dia taruh tangannya di punggung saya. Terus yang dilawat Tuhan lah gila-gilaan lagi. Orang ini gila ya, orang ini kayak sesi nih, khotbah nih, ibadah selesai. Kan orang-orang pada pulang nih.
musik apa, dia mah nggak letak di belakang mimbar worship. Orang pada pulang, ini orang aneh tuh. Jadi saya ambil acara dia tuh, mesti diambil curun. Udah dong, ibadah selesai dong. Kita makan lah waktu itu di Serpong di SMS ya. Gimana tuh aku lupa. Nah jadi waktu itu pada beli itu loh, yogurt yang waktu itu masih musim apa sih? Sorseli. Waktu itu cuma tuh kalau kayak sorseli mantap gitu. Nah gua kan nggak suka gitu-gituan ya. Jadi teman-teman gua pada beli, gua ya duduk aja, nggak promo gitu. Kita kan anak kopi hitam, ya kan? Minum yogurt ya kan? Kita anak kopi hitam, ya kan? Jadi kita nunggu, tiba-tiba saya tuh lihat orang jalan pincang kayak gini. Dia sama bininya yang pegangin dia. Lagi saya lihat orang itu, ini pertama kali nih saya tahu itu impartasi kesembuhan dari Mama Hedi. Jadi lagi saya lihat orang itu, hati saya tuh kayak mau lompat loh. Samperin. Matilah saya bilang. Langsung saya samperin aja. Yang Pak, yang Bu. Ya. Pak, Bapak kenapa kakinya? Saya habis kecelakaan. Oh iya. Saya boleh doain nggak? Saya bisa tanya gitu kan. Langsung istrinya nanya, bayar nggak Mas? Enggak. Saya salah. Harusnya saya bilang bayar harusnya. Bayar nggak Mas? Oh enggak. Silakan duduk. Saya bilang. Ini pertama kalinya cuy. Pertama kalinya. Gue pelayanan kesembuhan. Jujur-jujuran aja ini Mas. Duduk kan dia tuh di depan Sorseli kan. Duduk tuh di bangku. Di mall tuh. Saya doain ya Pak. Iya, silakan monggo. Oh. Dan lagi saya mulai doain Bapak itu, saya mulai pegang kakinya. Nah, ini gimana dalam otak gua kan mulai main nih. Aduh, kalau nggak ada apa-apa nih malu nih gua. Ya kan? Gua mulai doain. Gua ada foto-fotonya sih, nggak tahu masih ada nggak. Jadi gua doain tuh orang. Langsung si Bapak itu bilang gini, oh iya Mas, kaki saya panas. Dia, siap gue bilang. Iya, dia bilang, mantap gue bilang. Api curus. Nah lagi dia bilang panas-panas gitu kan, iman saya makin jadi kan. Kan dia sama istrinya kayaknya sama adiknya deh. Kan itu penasaran ya, ada apa di videoin sama mereka. Di videoin gini, bener-bener di videoin. Panas. Waduh, saya bilang panas doang nih. Langsung tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Santo, kakinya coba diangkat, diam kakinya. Langsung saya mulai angkat kakinya. Ini sama yang kayak kemarin terjadi. Saya mulai angkat kakinya, kaki itu pendek sebelah. Wah, saya bilang, pantasnya dia pincang pedok. Sebelah kan. Saya cuma ikutin Tot White. Karena Tot White pernah doain orang kayak gitu juga, dia bilang, aku perintahkan kaki ini untuk tumbuh. Jadi saya ikut Tot White kan. I command to this leg to grow. Saya nggak mau pakai Indonesia biar nggak gimana gitu. In Jesus name. Akhirnya dalam hitungan 3 detik kalau nggak salah. Tiba-tiba kakinya rata. Itu kan mbak yang videoin ya, teriak dia. Ay, katanya. Ay, kakinya rata. Katanya. Kayak gue sendiri. Saya juga nggak sadar awalnya. Saya cuma merem kan. Ay, kakinya rata. Semua besar-besar seneng gitu, wah, saya seneng kan. Coba Pak, jalan Pak, jalan. Dilepasin tongkatnya sama dia. Jalan dia. Jalan lempeng. Wah, langsung bininya bilang ke saya, Mas, Tuhan Yesus memberkati ya. Makanya saya salah, harusnya saya ngomong di awal bayar. Bayar kan. Langsung Mas, nomor teleponnya piro? Dan saya telepon ya, saya bilang, Mas saya bukan orang sini, orang Lampung. Kalau saya bilang saya orang situ banyak panggilan. Tapi itu saya bagaimana impartasi dari seseorang yang memang punya karunia dari kesembuhan itu terimpartasi ke saya lagi dia bilang api curun, saya terima impartasi itu karena saya punya desire, punya hungerness untuk itu. Itu pertama kali saya ngalamin pelayanan kesembuhan. Nah, pertanyaannya, tadi kan kamu udah punya hungerness, kamu udah minta ke Tuhan, mungkin kamu juga rindu terima impartasi, ya dari seseorang yang udah bergerak dalam kesembuhan, kamu bilang doakan saya gitu.
Jadi yang terakhir nih, saya cuma punya waktu 10 menit. Bagaimana melayani dalam kesembuhan? Kalau kamu ngerasa Tuhan udah kasih kamu gift-nya, kayaknya gue udah dapat dari gift-nya, pengurapannya kayak gue udah dapet ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mempraktekannya. Lanjut ya kalau apa ya. Yang pertama itu kita buka Yakobus 5:15. Saya bakal buka banyak ayat sih, penting banget soalnya. Yakobus 5 ayat 15. Dibilang begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan apa? Orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya, dan apa dibilang? Ya, lanjutannya lah ya, saya stop di situ doang. Doa yang lahir dari iman. Kalau kamu mau bergerak dalam pelayanan kesembuhan, kamu yang pertama, kamu mesti punya iman. Kamu percaya lagi, kamu taruh tangan kamu di tubuh seseorang, Roh Kudus mulai ngalir lewat kamu. Percaya nggak kamu? Kalau kamu nggak percaya itu, sulit. Makanya saya sering tuh pakai imajinasi kalau saya dari orang. Saya bisa review. Misalnya Vio sakit bahunya, saya doain Vio nih ya. Saya mesti punya iman. Karena akses buat semua yang di kerajaan surga cuma satu iman. Bagi saya doain dia, seringkali saya mulai pakai imajinasi saya sebelum ini. Saya mulai menggambarkan dalam otak saya kuasa Allah mengalir lewat tangan saya ke bahu ini. Dan lagi saya bilang, Tuhan, aku berdoa reposisi semua bahu yang rusak, semua saraf, semua tulang. Saya mulai berpikir dalam kepala saya, semua otot, semua tuh ditarik-tarik sama Tuhan. Buat saya itu imajinasi saya mempermudah iman saya. Saya nggak tahu kalau kamu. Kalau buat saya itu lagi saya mengimajinasikan itu mempermudah saya untuk lebih percaya, punya iman. Oke? Silakan dulu. Kamu mesti berdoa dengan iman. Buat saya lebih beriman menggunakan my imagination supaya saya punya lebih iman untuk itu. Yang kedua, kita buka Kisah Rasul 14 ayat 9 sampai 10. Dengan cepat ya, karena saya punya 10 menit. Yang pertama, kamunya punya iman. Yang kedua apa? Ia duduk mendengarkan, ini seseorang yang dibilang, duduk mendengarin Paulus ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia katanya, dan melihat bahwa ia beriman dan dapat apa? Disembuhkan. Terus, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Karena Paulus melihat iman dalam orang itu. Nggak peduli kamu seberapa kamu semangat doain orang sakit. Ada orang yang gini, Bapak sakit ya? Semua udah? Ya udah. Jangan nggak sih. Ada nggak sembuh? Ada nggak sembuh. Kalau kamu layanin orang kayak gitu, cabut. Ada amin? Kalau dia udah meragut, udah dia udah. Mau percaya udah ngerungin lu. Ngapain gue pusing? Loh. Karena Paulus lihat iman di orang itu. Cara saya untuk membangkitkan iman orang yang saya mau doakan, saya cerita dulu pengalaman saya doain orang ini sembuh. Akhirnya lagi dia dengar itu, kesaksian itu, dia mulai muncul iman. Lagi saya lihat matanya penuh iman, saya tepuk tangan in Jesus name, iman saya dan iman dia menyatu. Boom! Alkitab tulis 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta apapun juga, Tuhan apa? Mengabulkannya. Amin. Kalau kamu doain orang sakit, orangnya saya pakai. Udah bagus berdoain lu. Tidak sama juga. Penting untuk ini kita mengerti ini. Kalau kamu pertama kali pelayanan, kamu nggak punya kesaksian, doain orang sakit sembuh, kamu bisa pakai kesaksian orang-orang. Tahu nggak sih kamu lihat di mana? Saya tahu loh kesaksian si ini sembuhin Tuhan loh, gini-gini. Ya tahu, iya, sebenarnya. Saya nggak ibu. Yuk. Amin. Ngerti ya maksud saya? Ngerti ya? Oke. Terus Markus 16 ayat 18. Kamu punya iman, orang yang didoain kamu setelah dengar kesaksian kamu juga punya iman. Iman ketemu iman. Boom. Terus yang ketiga, setelah iman apa? Menumpangkan tangan. Tumpangin tangan kamu di area yang sakit spesifik.
Tiba-tiba sakit di sini. Jangan di kepala mulu. Sakitnya di mana tuh bagian kepala? Mana? Tanya, kamu sakitnya di mana? Di sini, tumpang tangan. Ke bagian ya. Karena firman Tuhan bilang apa? Markus 16 ayat 18. Apa? Meletakkan tangannya dibilang apa? Atas orang yang sakit. Jadi kamu mesti leher, taruh tangan kamu di bagian yang sakit. Ini perintah dari Big Boss misalnya. Kalau kamu nggak lakuin, nggak bisa. Kamu udah punya iman, dia punya iman, tapi kamu cuma gini-gini doang, dia nggak bisa. Tetakin tangan. Amin. Terus yang itu berikutnya, saya Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 4 ayat 15. Yakobus 5 ayat 14, sorry. Yakobus 5 14. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, dibilang apa? Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta apa? Mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Ada yang saya percaya namanya ini karena firman Tuhan semua, ini perintah dari Big Boss. Minyak pengurapan. Ini minyak biasa. Tapi lagi kamu doakan ini dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan taruh kuasa-Mu di sini. Pakai minyak ini Tuhan sebagai alatmu untuk menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Minyak ini berubah jadi minyak yang penuh kuasa. Kenapa minyak perlu? Begini, kenapa minyak perlu? Pio lagi sini, Pio. Ya, saya kasih tahu kenapa minyak penting dalam pelayanan kesembuhan. Tadi saya punya iman, Pio punya iman. Kalau Tuhan mampu sembuhkan, kita imannya udah connect, oke? Ya, saya tumpang tangan ke dia. Kadang-kadang tumpang tangan itu nggak ngerasain apa-apa. Mana nih nggak ngerasain apa-apa? Kalau tiba-tiba panas badannya kayak tadi bapak-bapak itu, langsung nambah berkobar-kobar kan imannya. Brrrr, ya. Saya juga pakai brrrr. Tapi kalau dia bilang, yuk percaya, masih didoain, bisa aja lagi. Itu bisa padamin imannya loh. Ngerti ya? Akhirnya, kenapa mesti butuh minyak? Minyak ini jadi alat bener-bener. Lagi Pio percaya, yang pertama dia punya iman, dan kita percaya sama-sama minyak ini ada kuasa Allah di dalamnya. Satu yang saya sakit. Lagi saya tempel minyaknya. Wangi. Tadi kan keluar sih. Sentuhan minyak yang dia rasakan itu menstimulat dia punya iman. Tapi ini bukan segalanya ya Tuhan, tapi ini hanya alat. Paham? Saya punya kesaksian soal ini. Ada orang itu yang punya sakit kulit bertahun-tahun sampai bernanas segala macam. Dan ini bukan orang percaya. Suatu kali ada pendoa tetangganya, pendoa syafaat. Dia bilang ini, ibu, saya doain ya bu, karena dia anti didoain. Orang Kristen, males. Yaudah ibu, ini ada minyak. Saya tinggalin di rumah. Minyak ini udah didoain. Kalau ibu malam kakinya, dia sering kakinya perih karena bernanas segala macam rentak. Ibu olesin aja ya. Akhirnya awalnya dia nggak mau karena minyak udah taruh depan TV. Tiap malam dia minyak katanya. minyak. Mau nggak mau akhirnya dia ngambil tuh minyak. Diambil diolesin. Hangat. Tidur dia jadi minyak. Besok lagi sakit lagi, kumat lagi, diambil lagi minyaknya. Diborehin. Belum sembuh juga. Diambil lagi berhari-hari. Nggak tahu satu kali tiba-tiba nanahnya berhenti, sembuh. Dia kaget. Gara-gara itu wanita ini menerima Yesus Kristus. Bukan minyaknya, tapi terkadang ini membantu orang untuk percaya. Ada amin. Ada amin. Terkadang alat membantu kita menstimulat iman kita ya. Ngerti ya, paham ya? Kenapa minyak punya peran? Oke, ini bagian yang lumayan penting.
Terkadang ada orang yang kita doain berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Ternyata emosionalnya mesti sembuh dulu. Ada yang fisiknya nggak sembuh-sembuh kita doain, ternyata emosional atau jiwanya ternyata bermasalah, banyak luka, tercabik-cabik segala macam. Ternyata yang mesti diberesin adalah jiwanya dulu, baru fisik. Kita buka Matius 9 ayat 22. 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah. Terus. Matius 9 ayat 22. Salah lagi Tuhan Yesus. Coba sebelumnya. Ini tentang orang lumpuh itu bukan sih? Oh no. Yesus. Saya salah. Guys, 19 saya lupa. Yesus. Ingat gak ada orang lumpuh yang Yesus doain? Langsung Yesus ngomong gini, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Padahal orang itu butuh kesembuhan buat kakinya, tapi Yesus bilang, malah dosamu telah diampuni. Saya gak ketemu ayatnya, saya lupa. 9 ayat 5 ya. Hah? 9 ayat 5. 9 ayat 5? Iya, Bun. Coba sabar ya, sebentar. Kasih saya waktu sebentar. Karena tanggung banget. Oh, bukan. Sudah? Bangun dan berjalan, bukan? Oke. Bukan. Sebelumnya berarti. Oh, ayat 2. Ayat 22. Maka dibawa oranglah kepadanya, kepada Yesus, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, sekali lagi orang itu punya iman, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Padahal yang dibutuhin fisiknya, tapi Yesus bilang apa? Percayalah, hai anakku, dosamu telah diampuni. Di zaman orang Yahudi dulu, orang berpikir kalau mereka sakit, mereka lumpuh, mereka itu dikutuk Tuhan. Jadi mereka merasa bersalah. Berarti gue ini punya dosa, kalau gue sakit gue ini punya dosa, punya ini, jiwanya rusak. Belief sistemnya hancur, makanya Tuhan perlu pulihin dulu. Anakku, you are forgiven, kamu diampuni. Oh, gue diampuni. Jiwanya pulih, fisiknya pulih. Kita buka satu ayat lagi. Yakobus 5:16. Cepat, saya butuh cepat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris nggak dibilang begitu, dibilang confess and acknowledge how you have offended one another and then pray for one another to be instantly healed. Artinya gini, kalau kamu menyakiti orang lain dan kamu disakitin orang lain, maaf-maafan dulu, maka kamu akan sembuh. Beda banget sama di sini kan? Di sini mengaku dosa doang. Tapi kalau di ayat ini dibilang, kalau kamu nyakitin orang atau kamu disakitin orang, pulih dulu, maka kamu akan sembuh. Artinya luka batin mempengaruhi physical healing. Kadang-kadang lagi kita melayani orang secara fisik, kok nggak sembuh-sembuh ya? Jauh lebih dalam. Lihat apa namanya? Dia punya emosional. Saya punya kesaksian tapi saya nggak cukup waktunya. Saya pernah lihat ini, yang saya cerita dia orang jantung sembuh gara-gara itu. Ternyata dia punya kecewa sama keluarganya. Oke. Terus Markus 8 ayat 23 sampai 25. Saya bakal cepat aja. Yesus berdoa buat orang buta. Yesus perlu 2 kali berdoa. Sekali orang yang buta didoain, ngelihat masih samar-samar. Yang kedua kali Yesus doain, orangnya akhirnya bisa ngelihat secara jelas. Artinya apa? Kadang-kadang kamu mendoakan orang sakit, nggak bisa sekali. Keep praying. Terus doain. Kalau butuh 10 kali doain. Kalau kamu datangin ke rumahnya sekali, nothing happen, jangan give up. Datangin lagi minggu depan, praying. 2 minggu belum lihat something. Minggu ketiga datang lagi, praying. Amin. Keep praying until something happen. Yang terakhir, ada 2 terakhir, dituntun Roh Kudus. Yang pertama, dituntun Roh Kudus itu begini. Misalnya saya dalam satu ruangan, tiba-tiba, ini yang saya alami sih, kalau saya, tiba-tiba bahu saya kayak, saya mulai tanya, di sini ada yang bahunya sakit sebelah kanan? Oh kak, saya dalam nama Yesus sembuh. Saya ngalamin ini waktu itu di satu ibadah. Hampir semua orang itu pertama kali saya ngalamin, ini cerita experience, first time experience. Lagi saya khotbah kok
Pinggang gua kok kayak nut. Apa ya? Ada yang pinggang sini sakit? Iya. Pernah keluarin nggak waktu itu? Kita di Lampung Timur. Itu puluhan orang. Ada orang yang datang pakai tongkat tuh. Gak diapa-apain, kayak disambar petir. Boom! Jatuh ke lantai, keper-keper, pulang gak pakai tongkat lagi. Kacau. Pelepasan, orang-orang dirasuk setan keluar. Banyak banget hari itu. Powerful. Itu dimulai dari lagi saya mulai rasain. Bau saya nining, perut saya nining. Ada yang perut kalian sakit? Oh iya, wah. Hampir satu ibadah itu. Datang, itu dilawat Tuhan semua. Itu lagi kamu melayani healing dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi itu jarang-jarang. Jarang-jarang banget. Kalau tiap hari saya juga mau. Tapi itu kadang-kadang gak muncul. Yang terakhir adalah menempatkan diri pada pelayanan Injil. Markus 16 ayat 20 ini terakhir, the last one. Lagi kamu beri diri kamu bagi penginjilan, bagi pelayanan misi. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut apa? Bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang. Jadi kalau kamu mau lihat pekerjaan Tuhan paling nyata, itu di ladang misi. Percayalah sama saya. Karena saya sering lihat itu di ladang misi. Lagi saya pelayanan ke jalan atau kemana, saya lihat itu. Lagi kita nggak ngelakuin itu, beda cerita. Yuk, saya udah bagi berdiri. Sorry banget bagian terakhir saya mesti jangan cepat, tapi saya berharap Roh Kudus kasih understanding di kamu. Ada amin? Kita mau angkat tangan. Tuhan, kami percaya Yesus itu masih sama. Kalau 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan orang-orang. Kami percaya sampai hari ini dia masih sembuhkan orang-orang. Namun yang berbeda 2000 tahun yang lalu Yesus yang turun sendiri ke bumi. Tapi di saat ini perbedaannya adalah engkau melibatkan gerejamu Tuhan untuk melakukan bagiannya. Dan engkau bilang kami dipanggil barang siapa percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Tuhan, aku berdoa bangkitkan desire di dalam hati kami untuk mengejar bagaimana Tuhan pakai kami dalam kuasa supernatural, khususnya di bagian kesembuhan. Pakai kami dalam semua keterbatasan pengetahuan kami. Pakai kami dalam segala kekurangan kami. Semua Tuhan, pakai kami. Kami berdoa Tuhan, besok saat kami lihat orang sakit, kami gak berdiam diri. Kami akan melangkah dengan iman. Kami akan mulai cerita ke dia tentang bagaimana Yesus sembuhkan orang-orang sehingga dia juga percaya. Setelah itu kami akan doakan dan boom, Tuhan akan kerjakan sesuatu. Pakai kami dalam kesembuhan Tuhan. Buat kami gak bisa diam lagi kami lihat ada orang-orang yang sakit secara fisik. Karena mungkin bisa saja itu karena pekerjaan iblis atau apapun. Pakai kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Buat Tuhan. Thank you guys.